Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi genetik yang pertama, yaitu ada kromosom, gen, dan juga alel. Nah, yang pertama ini kromosom. Kromosom ini merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal dan juga memendek saat pembelahan sel. Letak kromosom adalah di dalam inti sel atau yang biasanya disebut dengan nukleus. Kromosom terdiri atas asam nukleat yang berupa RNA dan juga DNA dan protein. Oke, next. Di sini ada apa sih itu gen? Nah, gen ini merupakan unit terkecil yang mengatur sifat pada manusia, seperti bagaimana bentuk rambut seseorang, terus warna kulit seseorang, atau bentuk hidung seseorang, atau bagaimana tinggi dan pendeknya seseorang. Nah, untuk gen sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu gen dominan yang dikodekan dengan huruf besar, kemudian gen resesif yang dikodekan dengan huruf kecil. Lalu ada alel. Alel ini merupakan gen yang berpasangan. Maksudnya, kalau misalnya tadi di gen hanya dikodekan dengan satu huruf saja, maka alel harus dikodekan dengan dua huruf, seperti T besar dengan T besar, T besar dengan T kecil, dan juga T kecil dengan T kecil. Di sini T besar dan T besar adalah homozigot yang bentuknya sama dan yang hurufnya besar itu dominan seperti yang ada di gen tadi, kemudian yang hurufnya kecil itu homozigot resesif, yaitu homozigot yang hurufnya kecil. Lalu ini ada hubungan antara ketiganya apa sih? Jadi gen dan alel ini terletak pada salah satu bagian dari kromosom yang bersesuaian atau bisa disebut dengan kromosom homolog. Nah, yang ditunjuk oleh tanda panah itu merupakan lokus di mana tempat gen atau alel. Nanti setelah itu di sampingnya ada gambar beberapa penempatan gen. Oke, di sini ada DNA dan RNA. Nah, DNA ini merupakan materi genetik yang divariasi organisme dari induknya. Beberapa sifat DNA yaitu berantai ganda, dapat berbentuk RNA melalui proses sintesis protein, dapat menghasilkan DNA baru atau replikasi DNA. Oke, selanjutnya ada struktur DNA. Di sini struktur DNA itu tersusun dari banyak nukleotida yang bisa disebut polinukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri dari gugus gula pentosa atau deoksiribosa, asam fosfat yang penghubung dua gugusan gula, dan basa nitrogen, purin dan primidin. Untuk dalam purin ada adenin dan guanin, kemudian di primidin ada sitosin dan juga timin. Nah, kemudian ini ada RNA. RNA itu merupakan asam nukleat atau polinukleotida rantai tunggal yang merupakan hasil transkripsi dari DNA. Di sini ada struktur dari RNA. Terus struktur ini tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Untuk basa nitrogen dalam RNA terdiri dari basa purin dan juga primidin. Yang membedakan adalah di primidin tidak memakai timin, tapi diganti menjadi urasil. Lalu ada perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama itu dari penamaan dan juga artinya. Ada deoksiribonukleik acid untuk DNA atau asam deoksiribonuklеик
si ribonukleat. Untuk RNA ada asam ribonukleat. Kemudian yang kedua dari rantainya, yang DNA rantai ganda atau double helix, dan yang RNA rantai tunggal atau single helix. Lalu ada perbedaan di basa nitrogen, di mana untuk DNA memakai timin dan juga untuk RNA diganti menjadi urasil. Untuk di DNA, A itu berpasangan dengan timin, adenin berpasangan dengan timin, dan untuk RNA, adenin berpasangan dengan urasil. Lalu kemudian di sini ada sintesis protein yang merupakan proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi DNA. Nah, proses ini dilalui dari transkripsi dan Nah, untuk transkripsi ini terjadi dalam nukleus atau inti sel. Kemudian proses ini adalah proses pencetakan rantai mRNA dengan menjiplak rantai DNA template. Proses ini dibantu oleh enzim RNA polimerase. Lalu dalam proses transkripsi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di mana inisiasi ada RNA polimerase menempel pada promoter, lalu ikatan hidrogen DNA dibuka. Kemudian untuk elongasi itu RNA polimerase menyusun untaian nukleotida yang sesuai dengan pasangan basa nitrogennya hingga terbentuk rantai RNA duta. Kemudian ada terminasi, yaitu RNA duta selesai terbentuk dan terlepas dari DNA. Oke, selanjutnya ada translasi, yaitu adalah proses terjadinya setiap tiga kodon basa dalam untaian RNA duta akan ditranslasikan menjadi asam amino. Proses ini terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom. Kemudian proses ini terjadi melalui 3 tahapan juga, yaitu inisiasi di mana ribosom akan bertemu start kodon, lalu kedua elongasi yang mentranslasikan kodon satu persatu, kemudian tahap terminasi yang di mana ribosom akan bertemu dengan stop kodon. Lalu di sini start kodon itu dikodekan dengan AUG, lalu stop kodon dikodekan dengan UAA, UAG, dan juga UGA. Baik, itu saja materi genetik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.